Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bisa Servis Sendiri. Oke, di sini saya akan tunjukin ke kalian cara mengganti master silinder atau silinder set master pada Vario 150 injeksi milik saya yang mengalami kebocoran sealnya ya. Untuk caranya gunakan obeng plus. Pertama kita buka dulu ya teman-teman untuk tutup minyak remnya. Ini menggunakan obeng plus sambil kita ketok seperti itu ya teman-teman. Kalau nggak punya obeng ketok ya kalian ketok pakai hammer secukupnya. Kemudian kita buka, kalian amankan. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita buka ya. Oh ya, untuk cara penggantian seal master rem semua motor kurang lebih sama caranya teman-teman. Tekniknya juga sama. Paling ya beda merek, beda bentuk aja ya. Oke, ini saya isi minyak rem untuk menunjukkan ke kalian bagian mana yang bocor dan nanti solusinya ya seperti apa. Kalian bisa saksikan video ini sampai selesai. Oke, ini tuas remnya saya kocok-kocok sampai ada ini ya teman-teman, ada gelembung-gelembung di situ. Ini sudah nggak normal ya, apa namanya, gelembung-gelembung yang muncul itu karena sealnya sudah rusak, seal master remnya. Oke, di sini kalian lihat akan ada tetesan minyak rem di bagian bodi motor saya bagian depan, terlihat netes-netes ya. Nah, untuk yang bagian netes ini adalah berasal dari seal master remnya atau silinder master ya di bagian rem cakram depan motor saya ini. Nah, di bagian ini teman-teman yang terlihat basah dan becek itu ya, ini adalah bagian silinder set master pada motor Vario 150 injeksi. Ya kurang lebih sama ya dengan motor lain ya untuk letak silinder masternya. Oke teman-teman, langsung aja saya tunjukin untuk cara penggantiannya dan peralatan apa aja yang dibutuhkan untuk mengganti silinder masternya. Ini peralatan yang saya pakai ada obeng plus. Saya sarankan pakai yang ukuran besar ya, atau sesuaikan dengan ukuran skrunya. Tujuannya biar skru tidak selek atau dull. Kemudian ada tang snap. Nah, tang snap itu ada bermacam-macam teman-teman. Untuk secara umum itu ada yang mengungkit keluar seperti yang biru ini dan menjepit mengungkit ke dalam. Nah, yang biru ini nggak kepakai karena untuk membuka ring snapnya itu pakai yang mengungkit ke dalam, pakai yang warna kuning ya. Terus ini minyak rem. Nah, disarankan untuk minyak rem Honda Vario 150 dan pada umumnya minyak rem lainnya pakai yang diode 4 ya teman-teman. Kebetulan ini ada sisa minyak rem mobil saya dulu. Oke, untuk membuka handle remnya di bagian bawah kita lepas terlebih dahulu menggunakan kunci shock nomor 10 ya teman-teman. Seperti ini, baru kita buka menggunakan obeng plus. Bagian atasnya ini untuk skru kita obeng atau as bagian handle remnya ini kita putar ke kiri. Ini nggak perlu sampai melepas cover atau bodi motornya ya. Nah, di bagian ini ada bagian kawat ring pegas atau pegas yang digunakan untuk mengembalikan tuas rem ya setelah kita tarik. Nah, seperti ini sudah terlepas. Selanjutnya kita amankan handle remnya, kemudian kita bisa melepasnya secara hati-hati. Oke, siapkan juga kain jika perlu ya teman-teman, karena biasanya ada sisa-sisa minyak rem yang menetes ya, supaya tidak mengenai bodi motor kalian. Karena ini sifat minyak rem itu jika terkena cat akan jadi abrasif ya atau korosif ya teman-teman. Cat motor kalian bisa mengelupas. Oke, ini sudah saya buka bagian seal debunya atau penutup pelindung dari kotoran. Ini juga sudah mulai pecah, retak, bukan nggak pecah, bukan retak lagi ya, udah sobek malah teman-teman. Selanjutnya ini saya bersihkan terlebih dahulu agar lingkungan kerja lebih ini ya, lebih bersih ya. Nah, ini bagian ring snapnya ya teman-teman. Ini bagian ring snapnya terlihat sudah mulai karatan. Nah, di bagian ini ya ada 2 titik, itu harus kita masukkan ujung tang snapnya pakai yang mengungkitnya ke dalam ya teman-teman untuk melepasnya seperti ini. Jadi ketika tangnya dijepit, ujungnya juga menjepit ya seperti tang pada umumnya gitu teman-teman. Ini sedikit tricky ya, kalian harus meletakkan ujungnya tepat di 2 buah lubang ring snapnya ya teman-teman. Jika sudah terjepit maka ya otomatis tercabut keluar. Setelah itu kalian bisa menarik silinder masternya menggunakan tang ya. Kalian ungkit aja keluar secara hati-hati. Kalau keras ya kalian putar pelan-pelan ya. Tujuannya apa? Bagian tabung dalamnya itu tidak lecet atau tidak tergores ya. Oke, ini sudah bisa tercabut bagian silinder masternya. Terlihat sudah mulai banyak
kerak atau karatnya ya. Ini barangnya nggak ori ya, dulu pernah saya ganti juga teman-teman. Saya beli di online juga, seingat saya juga barangnya KW ya. Sebelumnya ini saya bersihkan dulu sebisanya aja bagian bibir atau lubang drum master remnya. Nah ini saya tunjukin bagian dinding-dinding drumnya, tabungnya itu masih kinclong ya, mengkilat. Jadi menurut saya ini masih bagus jika kita pasang master cylinder yang baru ya. Ini yang saya beli dari toko online, kodenya seperti ini ya, KVY911. Ini saya tunjukin ke kalian untuk perbedaan yang lama sama yang baru aja saya beli ya teman-teman. Nah untuk secara kasat mata kita lihat ini nggak ada perbedaan ya. Bentuk pernya sama, ukurannya, panjangnya juga ketebalan pernya sama persis. Kemudian bagian ring snapnya ini ada perbedaan, gigi penguncinya ada 3 yang bagian lengkungan ini ya. Yang baru ada 3, untuk tebalnya sama. Kemudian untuk silinder masternya ini secara fisik ukurannya sama, dari bentuk diameternya, ketebalannya. Dan ini yang lama ini ada sealnya sama aja ya. Nah, secara perbedaan ada kodenya di sini. Yang baru itu yang baru ukuran kode C24, yang baru C6. Dan ulirnya ini lebih ramping ya, yang lama, yang baru ya, yang lama lebih tebal untuk ulir-ulirnya ini teman-teman. Seperti itu untuk perbedaannya. Untuk cover pelindung debunya juga sama, nggak ada perbedaan. Selanjutnya untuk sebelum dipasang ini kita rakit terlebih dahulu ya teman-teman. Caranya seperti ini pernya nanti kita pasang ya di bagian ini, kita colokin aja. Nah untuk master yang lama itu kan ada ringnya ya. Nah untuk Vario 150 ini kalau nggak dipasang ring tambahan di bagian pengunci luarnya itu terlihat longgar teman-teman, jadi harus dipasang ya. Jadi karena di yang baru ini nggak ada ringnya, yang lama ini saya pasang lagi ya. Namun sebelumnya saya bersihkan dulu, saya amplas sampai bersih, baru nanti saya pasang kembali. Oke teman-teman, sekarang kita pasang untuk silinder masternya. Kalian bisa menggunakan tangan aja untuk memasangnya, tangan kosong. Cara masukinnya pelan-pelan ya. Kalau agak seret, kalian putar-putar ke kanan ke kiri sambil kalian rasakan feel-nya. Kalian dorong pelan-pelan. Itu ada 2 bagian karet sealnya ya. Jadi karet pertama ketika sudah masuk, kalian harus sampai masukin karet yang kedua ini ya. Nah ini karet yang seal yang kedua ini juga harus bisa masuk. Nah karena posisinya sudah dalam, jadi kalian harus dibantu menggunakan tang seperti ini. Kalian putar ke kanan ke kiri pelan-pelan sampai berhasil masuk sealnya. Dan kalian tes, kalian mentokin apakah bisa recoil atau balik atau enggak, seperti ini. Selanjutnya ya kalian lepas pelan-pelan pun nggak akan copot ya, kecuali ada goncangan atau hentakan akan otomatis mencotot keluar sendiri gitu ya. Setelah itu kalian pasang ringnya. Untuk Vario 150 ini harus dipasang ya ringnya, supaya snap ringnya bisa mengunci dengan rapat. Posisikan sampai mentok terlebih dahulu untuk ring yang pertama tadi. Selanjutnya kita pasang snap ringnya. Caranya kalian bisa pasang ke ujung tang snapnya terlebih dahulu ya. Kemudian kalian ungkit ke dalam, baru kalian sambil dijepit kalian masukin ke lubang master silindernya seperti ini. Harus hati-hati. Nah ketika sudah masuk, kalian dorong bagian sisi-sisinya. Pastikan kalian dorong sampai snap ringnya bisa masuk ke ruas drum penguncinya ya. Jadi di situ seperti ada ruas cekungan atau garis apa yang pas dengan snap ringnya. Posisinya harus benar-benar masuk dan mengunci ya. Ketika sudah terpasang, pastikan lagi teman-teman, ketika ditekan master remnya itu nggak copot ya, karena itu sangat berbahaya nanti jika kondisi motor sudah dipakai. Seperti ini ya teman-teman. Kalau yang saya pelajari dari beberapa channel lain, salah satunya dari Sibun Channel ya, untuk beberapa motor itu ringnya itu nggak usah dipasang teman-teman. Kalau snap ringnya tetap harus, itu memang wajib dipasang ya. Namun yang ring tambahan tadi beberapa motor kalau dipasang itu malah snap ringnya nggak bisa ngunci teman-teman. Nah untuk Vario 150 atau 125 ini wajib dipasang ya, agar bisa mengunci dengan sempurna. Oke, ini saya pasang bagian cover pelindung
debu. Caranya mudah aja, kalian masukin aja pakai tangan juga bisa. Selanjutnya adalah merakit kembali tuas remnya ya. Oh ya, ini saya bersihkan dulu. Beberapa orang bengkel itu kadang beda-beda ya. Ada yang dikit-dikit dilap seperti saya, teman-teman. Kalau saya tipenya habis pasang ini kadang dikit-dikit ngelap gitu ya. Nggak tahu itu mungkin sudah kebiasaan. Nah, untuk caranya seperti ini, ada tuasnya kalian pasang terlebih dahulu seperti ini ya. Kemudian ada bagian as dan tuas atau pegasnya. Namun sebelumnya ini saya kasih stem pad atau gemuk bagian asnya ini agar lebih loncer ya, supaya nggak macet, sedikit aja, tipis-tipis saja, supaya lebih lancar untuk tuas remnya ya. Selanjutnya kita pasang bagian as atau skrunya ini beserta pegasnya atau kawat per pegasnya. Kalian pasang terlebih dahulu aja seperti ini sampai sedikit mentok. Selanjutnya kalian pasang di bagian tuas remnya, itu bagian depan tuh ada lubang ya. Kalian masukin ke lubang. Selanjutnya bagian satunya mengungkit di bagian dalam ya. Selanjutnya kita kencengin skrunya atau as tuasnya. Baru kita pasang kembali baut nomor 10 di bagian bawah. Ini jangan lupa kalian tes juga untuk pergerakan tuas remnya ya, apakah ada ganjalan atau bisa bergerak dengan bebas. Setelah itu kita isi minyak rem. Saya sarankan untuk spesifikasi motor Honda pakai yang dot 4 ya teman-teman. Seperti ini. Nah, untuk teknik mengkocoknya agar bisa cairannya turun ke bawah, caranya adalah kalian belokkan stang ke kiri. Untuk motor harus standar 2 ya. Kalian belokin ke kiri, kemudian kalian ungkit secara pelan-pelan ya, jangan sampai mentok. Maksudnya kita ungkit cetik-cetik-cetik gitu ya. Apa sih cetik-cetik ya? What the meaning of cetik-cetik? Jadi ya ngungkitnya kecil-kecil seperti ini aja teman-teman. Seperti itu, kayak orang gelitikin gitulah ya. Ini tujuannya agar cairan bisa turun ke bawah karena posisinya lebih tinggi. Selangnya kan turun ke bagian kaliper bawah ya, dan udara yang di bawah bisa naik ke atas teman-teman, seperti itu. Nah, ini adalah tutup minyak remnya. Ini di dalam harusnya ada membran ya, atau karet seal. Nah, ini punya saya dulu nggak ada waktu saya beli motor ini, jadi ini saya belikan lagi. Tujuannya agar bisa pengereman lebih maksimal, minyak remnya bisa naik turun dengan bagus. Dan selain itu juga tidak bocor ya, karena walaupun sudah dikasih tambahan lem, itu masih bocor keluar lewat tutup remnya, tutup minyak remnya ini. Ini saya beli sebenarnya nggak butuh tutup yang baru ya, saya hanya butuh karetnya ini teman-teman. Dan harus beli satu set, namun ini harganya murah kok, nggak mahal teman-teman. Nanti untuk link pembelian bisa saya bagikan ya. Untuk caranya seperti ini ya, kalian bisa pasang terlebih dahulu ke bagian tutup remnya seperti ini, kemudian kalian bisa lap jika ada kotoran atau minyak yang membandel. Minyak yang membandel ya, tujuannya biar rapet ya, nggak ada celah udara atau celah untuk minyak yang dari dalam keluar ya teman-teman. Selanjutnya kita pasang skrunya kanan kiri menggunakan obeng plus dengan tingkat kekencangan yang pas seperti ini ya. Selanjutnya tinggal kita tes, namun sebelumnya kalau saya ini biasanya saya bersihkan ya setelah perbaikan apapun. Ini saya cuci menggunakan sabun untuk menghilangkan bekas minyak yang menempel di area yang bocor tadi. Tujuannya apa ya, kedepannya kan harus tetap dievaluasi ya teman-teman, apakah di area situ ada kebocoran atau tidak. Selanjutnya ya tinggal kita tes di sekitaran rumah kalian untuk memastikan bahwa fungsi pengereman motor ini sudah berfungsi dengan baik atau belum. Baik teman-teman, setelah saya tes jauh 10 meter, ini remnya berfungsi dengan baik. Dan tetap motor ini saya garansi seumur hidup karena motor saya sendiri. Baik, sekian dari saya. Semoga video ini ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.